Assalamualaikum Pak Tegas, apakah Bapak punya waktu luang? Waalaikumsalam juga Pak. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bapak, ada yang bisa saya bantu? Iya nih Pak, mohon maaf Pak, saya jadi mengganggu waktunya Bapak nih. Tidak apa-apa Pak. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Tegas bisa membantu saya? Dengan senang hati Bapak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Gini Pak, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ya Pak Tegas, ingat tidak beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi ke kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Pak pengawas. Bagaimana bisa Pak Junet? Lalu apa yang membuat Pak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Iya Pak, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius. Bagaimana ya Pak? Iya Pak, pengawas mengkritik saya tentang proses mengajar saya. Proses mengajarnya bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau ada apa sampai dikritik? Kalau boleh saya tahu Pak? Iya, jadi pengawas mengkritik tentang bahan ajar atau buku paket saya Pak. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan Pak dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan yang penting, mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan hal seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Bapak dulu, selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Iya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan murid. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum, Pak. Sebenarnya sudah bagus Bapak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti kita ketahui karakter siswa berbeda-beda ya Bapak, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, Pak. Itulah Bapak pentingnya buku teks sampai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu. Bapak supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku juga teks juga. Oh gitu Pak ya. Saya pikir ada penilaian juga ya Pak ya. Nah setelah Bapak cerita sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah, kemudian di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya banyak pekerjaan saya yang tidak terurus atau terbengkalai, Pak. Nah, lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Ya, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Pak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, yang saya takutkan adalah jangan sampai masalah ini menjadi masalah di kemudian hari, Pak. Oh, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bapak tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Pak Tegas, kira-kira saya akan dipanggil tidak Pak ya, dan ditegur oleh kepala sekolah atau gimana Pak ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini Bapak Junet bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalahnya yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Iya Pak ya, mudah-mudahan gitu Pak ya. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Iya, saya berniat menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin juga beliau akan memberikan solusi. Nah, lalu ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Iya, saya juga akan mencoba menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas
bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini mungkin saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara saya yang sebelumnya, Pak. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu dari Bapak Junet tadi. Oh, syukurlah Pak. Sekarang saya agak merasa lega Pak, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir juga Pak, salah langkah. Syukurlah Bapak Junet sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar mungkin saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk pada penggunaan buku teks yang disarankan oleh Pak Pengawas. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran yang saya ampu. Jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan gitu, Pak. Nah, itu yang bagus sekali, Bapak Junet. Semoga dapat segera terselesaikan dari Bapak, dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin Pak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya Pak. Sekarang saya agak merasa sedikit lega Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Semoga kita nanti ya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Amin Pak, sama-sama Pak. Maaf Pak Tegas, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit dulu Pak ya. Oh ya Bapak, silakan. Sekali lagi Pak, banyak terima kasih Pak. Wassalamualaikum Pak Tegas. Sama-sama, terima kasih kembali Pak Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi, bisakah kita ngobrol di taman? Baiklah Pak, kebetulan saya juga ingin sekali ngobrol. Iya Andi, maaf ya, akhir-akhir ini Bapak perhatikan Andi terlihat murung dan sedih ketika keluar kelas. Kalau tidak keberatan, coba Andi ceritakan apa yang Andi rasakan gitu. Tidak apa-apa Pak, tapi sebenarnya saya malu untuk menceritakan. Mengapa malu? Bapak kan wali kelas kamu, Bapak sebagai orang tua di sekolah. Kalau kamu ada yang mau diceritakan, ceritakanlah. Baiklah Pak, saya akan cerita. Kira-kira apa yang kamu inginkan dari obrolan kita ini hari ini? Saya ingin masalah saya rasakan Bapak terselesaikan dengan cepat dan baik. Kamu sedang punya masalah ya? Dan apakah kamu ingin menyelesaikan masalah yang kamu hadapi? Ya Pak, saya ingin mengutarakan keganjalan yang ada di hati saya Pak. Pada pembelajaran matematika, saya merasa diperlakukan tidak adil Pak. Oh, seperti itu ya? Tapi mengapa kamu punya pikiran seperti itu ya? Karena semenjak Pak gurunya membuka les privat, Pak guru sering menyindir saya karena saya satu-satunya murid yang tidak ikut les privat. Nilai saya pun lebih kecil dibandingkan nilai teman-teman yang ikut les privat. Padahal saya sangat menyukai pelajaran matematika, Pak. Oke, mendengar dari ceritamu, bolehkah Bapak tahu apa yang menjadi alasanmu tidak ikut privat? Saya tidak ikut privat karena masalah waktu dan biaya, Pak. Saya harus membantu ibu berjualan untuk biaya sekolah saya. Apakah kamu sudah memberitahu kepada Bapak guru matematika alasan kamu tidak ikut les privat? Belum Pak, tadi saya ngobrol sama Pak gurunya, tapi saya tidak berani Pak. Saya ingin ikut les privat, tapi terkendala waktu dan biaya Pak. Kalau melihat dari apa yang telah kamu ceritakan, hal ini hanya terjadi masalah miskomunikasi ya. Coba ceritakan rencana apa saja yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Begini Pak, saya mau berbicara langsung sama Pak gurunya. Saya berharap saya bisa mengikuti les privatnya Pak. Oke, apakah sebenarnya kamu mau mengikuti les privat? Iya Pak, saya ingin sekali mengikuti les privat itu, karena saya sangat menyukai pelajaran ini. Nah, selain rencana yang tadi, kira-kira atau apakah ada rencana lain? Saya berharap Pak guru dapat memahami saya dan bisa menerima alasan saya kenapa saya tidak ikut les privatnya, Pak. Wah, ide bagus itu. Bapak suka idemu. Iya, Pak. Tadi saya berharap Pak Guru dapat memahami saya dan bisa menerima alasan saya, Pak, kenapa saya tidak ikut les privat. Oke,
Dan mungkin apakah ada harapan lain selain dari itu? Saya berharap Pak, gurunya mau membimbing saya secara privat di waktu luang atau memberi pelajaran tambahan untuk saya. Wah, Bapak bangga pada rencanamu itu. Bapak rasa langkahmu sudah tepat. Jadi, kapan kamu akan melaksanakan rencanamu itu? Rencananya saya akan menemui Bapak guru di rumahnya dan saya akan ngobrol tentang masalah saya, Pak. Iya, bagus juga. Menurutmu, apakah ada orang lain atau ada orang yang akan membantumu melaksanakan rencanamu itu? Iya Pak, kalau tidak keberatan, bolehkah Bapak memfasilitasi saya untuk memberitahu Bapak guru kalau saya mau berdiskusi dengan beliau? Baiklah, nanti Bapak bisa menghubungi Bapak gurunya dan membicarakan rencana diskusimu dengan beliau. Terima kasih Pak, saya merasa lega sekarang dan saya akan mengajak teman untuk menemui saya menemui Pak Guru. Saya yakin teman saya akan membantu saya meyakinkan beliau bahwa saya tidak mengikuti les privat bukan karena tidak mau, tetapi saya mempunyai beberapa kendala. Iya, bagus sekali. Tapi apakah komitmen kamu selanjutnya antara membantu orang tua dengan waktu belajarmu? Kira-kira komitmennya seperti apa ya? Ya Pak, saya akan berusaha mengelola waktu dengan baik Pak. Bagus, bagus ya. Semangat. Bapak suka dengan rencanamu. Bapak yakin kamu bisa mengatasi masalah dengan penuh semangat. Terima kasih Pak. Sepertinya saya harus masuk kelas Pak. Jam istirahat sudah berakhir. Oh iya, ini juga sudah masuk jam belajar. Baiklah, semangat terus ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.